Perkenalkan, nama saya Jima Aproniasnae dengan NIM 2301060011. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai demokrasi Indonesia. Yang pertama, konsep dasar demokrasi. Berdasarkan berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah, kita dapat mengategorikan ada 3 makna demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi. Yang pertama, pembagian kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif yang berada pada badan yang berbeda. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang keempat, pemerintahan mayoritas. Yang kelima, pemerintahan dengan diskusi. Dan yang keenam, pemilihan umum yang bebas. Selanjutnya, yang ketujuh, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang manajemen yang terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara, mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah, kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa adanya paksaan dari lembaga manapun, penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system bukan poil system, penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis, dan prinsip persetujuan. Selanjutnya kita akan melihat praktik demokrasi di Indonesia. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai pada masa Orde Baru, maka dapat dibagi dalam 4 masa. Yang pertama, masa pertama Republik Indonesia mulai tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua, masa kedua Republik Indonesia dari tahun 1959 sampai tahun 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Selanjutnya yang ketiga yaitu masa ketiga Republik Indonesia tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan yang terakhir, masa keempat Republik Indonesia dari tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat pengertian dari demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi Pancasila dapat kita artikan secara luas maupun sempit. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Dan secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, 10 pilar pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Yang keempat, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Dan yang kelima, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi yang didukung kecerdasan. Yang kedelapan, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Yang kesembilan, yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Selanjutnya, pendidikan demokrasi. Yang pertama, pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga Indonesia untuk berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi.
Yang kedua, pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Selanjutnya kita akan lihat pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi 3 hal. Yang pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Demokrasi adalah pilihan terbaik di antara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Yang kedua, yaitu demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Dan yang ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat. Sekian pemaparan materi saya, terima kasih.